Halo, jumpa lagi di acara Bincang Kampus. Teman-teman masih ingat Pak Nur ini kan konsultan pajak yang tidak asing lagi ya di Yogyakarta. Jadi topik kali ini adalah mengenal dunia konsultan pajak. Baik, Pak. Oke. Ya, jadi yang namanya konsultan pajak itu, Pak, dan teman-teman semuanya, itu adalah bidang profesi yang aktivitasnya adalah membantu pihak lain. Ya, membantu pihak lain dalam hal apa? Dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban pajak. Kenapa perlu dibantu? Karena memang tidak ada kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ya, ketidakmampuan dalam hal menghitungnya, ketidakmampuan dalam hal melaporkannya, ketidakmampuan dalam menafsirkan peraturan-peraturannya. Ya, maka itu daripada para perusahaan pengusaha-pengusaha itu kejeglong, Pak, ya. Kejeglong itu namanya apa namanya ya? Terjebak ya. Terjebak sehingga ada resiko-resiko perpajakan yang timbul. Mereka kadang-kadang meminta konsultan pajak untuk mendampingi, Pak. Untuk bisa melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar. Ya. Nah, selain secara benar juga mereka mengharapkan biasanya secara hemat. Ya. Benar, hemat, dan apa namanya ya? Jadi istilahnya efektif, efisien, ekonomis, Pak. Efektif itu tidak melanggar aturan, tepat treatmentnya. Ya. Yang kedua, efisien itu energi yang kita perusahaan keluarkan itu tidak terlalu banyak. Dan ekonomis, bayar pajaknya juga hemat, lebih hemat, ya, tanpa melanggar aturan pajak. Itu core yang harus dipahami oleh para konsultan pajak di sana. Tapi tadi ada satu kata yang menggelitik saya, daripada kejeglong. Jadi konsultan pajak ini sangat dibentuk dan sangat diperlukan karena faktanya banyak wajib pajak itu yang ternyata tidak mampu menghitung, melaporkan pajak dengan benar. Kejeglong, risikonya itu banyak. Luar biasa, Pak. Iya, Pak. Risiko dari yang materi sampai ke badan, Pak. Badan, ya. Kurungan lah, kurungan. Kurungan, ya. Jadi ada denda administrasi, ada denda pidana di sana, Pak. Ya, karena banyak yang takut dengan resiko-resiko itu, maka mereka membutuhkan pihak lain yang lebih paham, lebih mengerti, dan punya hak untuk bisa mendampingi, Pak. Nah, ini penting juga, ya. Jangan pilih konsultan yang tidak punya hak untuk mendampingi, karena ada konsultan yang tidak berizin, karena nggak ada izinnya, ya itu tidak diyakini apakah mereka bisa membantu kita, atau bahkan kadang ada yang menjerumuskan, Pak. Banyak kejadian konsultan yang semacam ini itu dititipi uang saja kemudian nggak disetorkan, Pak. Jadi kurang amanah, Pak. Tapi kalau ikut konsultan pajak yang memang berizin, di situ ada kode etiknya. Kalau ada kesalahan bisa diadukan kepada ikatan konsultannya, asosiasinya. Jadi lebih terjaga ketika kita memakai konsultan pajak yang resmi, Pak. Jadi saya kira ini poin penting bagi para wajib pajak, perusahaan-perusahaan utamanya yang membutuhkan konsultan pajak, jangan sampai menggunakan konsultan yang tidak berizin, Pak. Yang reputasinya itu nggak jelas gitu aja. Karena kan bisa justru menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Karena kalau mereka misalnya wajib pajak ini mendapatkan panggilan dari kantor pajak misalnya, konsultan pajak yang tidak berizin tidak boleh mendampingi, Pak. Sehingga kadang-kadang mereka melepas begitu, dilepas, Pak. Begitu dimintai pertanggungjawaban untuk pemeriksaan pajak misalnya, mereka lari, Pak. Oke, Pak Nur, dari DJP itu kan sudah melakukan sosialisasi tentang perpajakan demikian intensifnya, Tetapi faktanya itu banyak wajib pajak yang masih tetap belum bisa memahami, melaksanakan aturan dengan tepat gitu ya, Pak Nur ya. Maka itu yang kemudian dibutuhkan jasa konsultan pajak. Jadi kalau saya memandang begini, Pak, hubungan antara negara atau kantor pajak, wajib pajak dan konsultan pajak. Jadi negara ini yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak itu sudah membuat jalannya, Pak. Sudah buat jalannya. Ini aturannya seperti ini, Lalu wajib pajak diminta untuk ikut jalan itu, Pak. Nah, cuman kadang-kadang jalan itu kan menurut wajib pajak ini kok masih gelap. Dia nggak bisa menyusuri jalan itu, maka butuh konsultan pajak yang menerangi jalan itu, Pak. Jadi konsultan itu kewajibannya adalah untuk menerangi jalan yang sudah dibuat oleh
oleh negara. Supaya apa? Dengan terang itu wajib pajak bisa berjalan mulus, Pak. Ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Di tengah jalan wajib pajak ada yang nakal, Pak. Pengennya lewat jalan yang lain, Pak. Oh, jalan pintas. Nah, resikonya apa? Masuk jurang dia, Pak, nanti, Pak. Karena jalan yang dibuat ini untuk selamat, Pak, sebetulnya. Iya, betul. Nah, yang nakal-nakal ini yang kemudian nggak lewat jalan yang sudah ditentukan. Itulah yang kejeblos, Pak. Ya. Nah, konsultan juga ada yang kadang-kadang mengarahkan ke sana, Pak, dengan alasan hemat pajak. Hematnya mungkin sekarang, Pak, tapi 5 tahun kemudian ketahuan. Nah, bomnya meledak di sana. Masuk jurangnya di 5 tahun ke depan. Karena kantor pajak kan punya waktu 5 tahun nih, Pak. Ya, mereka bisa mengakses keuangannya wajib pajak, laporannya wajib pajak. Kalau salah masih bisa diambil oleh negara dalam waktu 5 tahun. Dari sisi risiko hukum, kalau terjadi kasus semacam itu risiko hukumnya itu hanya dikenakan pada wajib pajak atau bisa juga ke konsultannya? Jadi kalau ada itikat ada arahan dari konsultan pajak, Pak, dan itu memang indikasinya adalah masuk kategori pidana, Pak. Pidana itu diatur di Undang-Undang KUP, Pak. Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan di pasal 39 itu ada indikasi, Pak, bahwa itu masuk pidana. Misalnya mengisi SPT tetapi tidak benar, Pak. Nah, ketika konsultan juga ikut mengarahkan di situ, maka konsultan akan kena pasal turut serta, Pak. Penyertaan namanya, Pak. Wajib pajaknya kena, konsultannya juga turut serta di situ, Pak. Maka dia pun juga bisa kena pasal yang sama dengan wajib pajaknya. Ikut menanggung di situ. Itu resikonya, Pak. Resikonya di situ. Makanya konsultan tuh fungsinya adalah menerangi, Pak. Jangan bikin jalan yang baru. Jalan yang lain yang ujungnya nanti akan menjerumuskan ke lubang atau ke jurang di situ. Paling baik adalah jalan yang sudah ditetapkan kita terangi saja, Pak. Kita edukasi wajib pajaknya, ini jalannya loh. Tapi mungkin masih ada jalan yang DJP-nya sendiri belum buat, Pak. Nah, ini celah-celah ini silakan wajib pajak pakai di situ. Tapi ujungnya harus mencari keselamatannya wajib pajak, Pak. Kalau belum ada jalannya, ya kita punya hak untuk membuat jalan. Membuat jalan itu kan Itu kalau misalnya ketemu dengan area yang memang aturan pajaknya itu belum ada gray area atau belum jelas itu Oke. Tapi tadi ada poin penting di bagian awal sebelum berlanjut di Pak Nur itu bahwa tidak semua konsultan itu berizin itu Kalau tidak berizin itu bisa menimbulkan masalah bagi wajib pajak. Oleh sebab itu kalau saya pesan ke teman-teman di AYKPN, masuk AYKPN, utamanya yang sekarang mengambil di 4 akuntansi perpajakan, selesaikan itu kuliahnya sampai dengan izin sebagai konsultan kan gitu kan. Harus ujian sertifikasi, Pak. Ujian sertifikasi. Status profesional gitu tenaga ahli itu harus ada sertifikasi. Kalau belum sertifikasi belum bisa dianggap tenaga ahli, Pak. Konsultan pajak itu harus punya jiwa edukasi, Pak. Itu yang paling penting di sana, Pak. Karena itu juga mau nggak mau itu adalah pasarnya kita juga, Pak. Jadi ada hal yang menarik nih, Pak. Banyak orang itu kan masih menganggap pajak itu tidak wajib. Nah, dia tanya, "Loh, kita ini kan negara kaya, Pak. Gemah ripah loh jinawi." Itu kan di buku-buku, Pak. Faktanya kan yang menikmati kekayaan kita siapa? Freeport yang ngambil siapa gitu kan? Nah, ternyata saya gambarkan kepada dia bahwa ini APBN. Untuk menunjukkan kas negara kita kosong. Misal nih, APBN itu kan ada penerimaan, ada pengeluaran. Kita lihat di pengeluaran nih, harus bayar pegawai, harus bayar infrastruktur, macam-macam. Katakan 2.000 triliun misalnya. Oke, sisi penerimaannya sekarang. Ternyata kan kontribusi pajak itu sampai 80%, Pak. Kita bayangkan kalau 80% yang nggak ada, dipotong. 20% keluarnya 2.000 triliun ini. Berarti kan kas negara nggak mungkin terisi, Pak. Minus terus, Pak. Ini kondisi kosong. Maka ada ulama yang menyatakan bahwa boleh bayar pajak itu jadi halal kalau misalnya kas negara sedang kosong, boleh ditarik begitu. Enggak, wong bayar kok haram itu gimana toh?
Ya. Kalau kita menerima itu kan haram. Kalau bayar, masa bayar haram? Kan nggak diatur di apa namanya di Al-Quran gitu Pak. Jadi kan itu haramnya dari sisi ilahiyah Pak. Tapi logikanya begini, semua warga negara itu kan sebenarnya menggunakan fasilitas negara. Betul. Nah untuk menggunakan itu kan harus berbayar kan? Ya betul. Nah menggunakan jalan. Sekarang ke toilet aja suruh bayar gitu kan ya? Iya Pak. Betul. Saya teringat Pak, ada satu klien kita Pak, penghasilan toilet itu bisa lebih gede daripada penghasilan bisnisnya Pak, di SPBU Pak. SPBU-nya rugi, tapi toiletnya untung. Toiletnya Pak, itu 200 juta setahun Pak. Lah iya. Luar biasa Pak, toilet Pak. Lah iya. Nah, maksud saya lah bayarnya Pak. Maksud saya yang ke toilet itu yang bayar, masa menggunakan infrastruktur fasilitas. Orang-orang yang bayar seperti itu, kita juga belikan dalil Al-Qur'annya juga Pak. Karena di Quran kan ada satu ayat begini Pak. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Orang dianggap beriman kalau dia taat kepada Allah dengan bayar zakat. Taat kepada rasulnya dengan bayar zakat juga. Ada perintah kan? Di Quran dan hadis. Lalu taat pada ulil amri. Siapa ulil amri itu? Pemerintah kita. Taat juga ke pemerintah kalau kita mau dianggap sebagai orang yang beriman. Karena di awalnya kan bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman, taatlah pada Allah, Rasul dan pemerintahanmu. Kalau pemerintahnya minta bayar pajaknya untuk apa namanya kesejahteraan masyarakat, ya lakukan ketaatan itu. Ya akhirnya jadi ngeh Pak. Oh ternyata seperti itu ya. Dia sadar Pak akhirnya Pak. Itu hal yang sangat-sangat bahagia Pak di situ Pak. Betul. Ya. Walaupun akhirnya dia nggak jadi klien kita Pak, tapi dia akhirnya menyadari bahwa pajak itu penting dan harus dia bayar. Akhirnya dia bayar sekarang Pak. Saya ngomong-ngomong Pak Nur ini senjatanya dua ya. Satu undang-undang pajak, yang kedua Al-Quran. Ya tergantung jadi klien kita Pak. Jadi Ustadz juga ini, Kiai. Kebetulan pernah belajar begitu Pak. Oh gitu. Terutama yang bidang-bidang pajak ini kan saya harus dalami Pak. Ya kan? Tapi belok dikit Pak Nur. Saya itu pernah baca juga bahwa di zaman Khulafaur Rasyidin itu waktu itu juga pemerintahan itu menarik pajak zamannya Umar, zamannya siapa khalifah itu, ya kan? Sejak zaman Umar yang pertama Pak itu dia mengenakan apa ya namanya ya, jizyah Pak ya. Jadi pungutan kepada orang asing yang berjualan di tempat kita Pak. Kayak biaya masuk dulu Pak. Betul. Tapi untuk yang penduduk lokalnya itu dia nggak bayar Pak. Hanya orang asing yang berjualan di situ itu yang dikenakan Pak. Oke. Kalau PBB dulu juga ada Pak, karena punya rumah, punya tanah harus bayar di situ. Bayar ya. Kalau pajak penghasilan dulu memang belum ada Pak. Ya. Dan sebenarnya kan intinya sebenarnya pajak itu kan untuk memeratakan kesejahteraan kan, kesejahteraan masyarakat kan, ya. Dari orang yang punya pendapatan lebih mestinya mengeluarkan pendapatan untuk membantu yang lemah, itu kan ya. Kadang alasan-alasan orang nggak mau bayar pajak itu Pak. Ini kan nanti dikorupsi bagaimana? Ya kita nggak usah mikirin nanti Pak penggunaannya. Kan? Jadi kita kewajiban kita apa itu kita lakukan. Kalau saya bayar pajak Pak, saya berdoa Pak, mudah-mudahan uang saya ini masuk ke tempat-tempat yang baik Pak, tidak dikorupsi. Itu doa kita Pak. Nggak usah mikirin nanti dikorupsi apa tidak. Nanti nggak ada yang mau bayar pajak nanti Pak. Betul. Jadi konsultan pajak pun harus memberi contoh Pak. Kalau kita nagih fee misalnya, ya harus mau dipotong pajaknya Pak. Kalau kita ada transaksi jual tanah, ya kita bayar pajaknya. Kemarin juga kita beli dari luar negeri Pak, kita bayar PPh 26-nya, kita bayar PPN-nya, harus jadi contoh Pak kita. Oke. Jadi ya saya kira benar juga logikanya itu Pak Nur, kalau semua orang itu taruhlah membangkang balelo, nggak mau bayar pajak, ya kelihatannya kacau ya kehidupan ini. Pak. Betul Pak. Sehingga sebagai syarat agar kehidupan itu bisa berjalan dengan baik, gitu kan ya. Pajak itu sama dengan bagi-bagi pendapatan katanya. Ya sama dengan zakat kan ya. Ujungnya kan sama Pak, untuk kemaslahatan ya Pak ya. Dan sekarang kalau bayar zakat kan juga boleh dikurangkan ke pendapatan bisa dikurangkan, kan Pak. Tapi hanya sebagai biaya saja Pak. Memang tujuan akhirnya teman-teman penggiat zakat itu
zakat bisa mengurangi pajaknya, Pak. Ya, nilai zakat mengurangi nilai pajaknya. Ya. Nah, sekarang yang berlaku adalah nilai zakat mengurangi dasar pengenaannya pajak, Pak. Bukan di pajaknya, ya, tapi dasar pengenaan pajaknya. Nanti di sana, Pak. Ya, oke. Jadi kesimpulannya ya, profesi di bidang perpajakan, di bidang konsultan pajak itu masih terbuka sangat luas, karena ya fakta yang terjadi itu pemahaman masyarakat terhadap pajak itu masih sangat terbatas, gitu kan ya. Kemudian kalau pajak tidak dipenuhi dengan baik ya bisa risikonya itu kan besar. Kok ada risiko itu ya? Karena kalau nggak dipaksa orang nggak mau bayar pajak gitu ya. Iya, Pak. Mungkin gitu ya. Undang-undang itu kan pasti ada hak, ada kewajiban, mengatur sanksi juga, Pak. Betul. Supaya kewajiban itu dilaksanakan. Iya. Tanpa sanksi mungkin ya milih nggak bayar pajak. Nggak bayar pajak, Pak. Wong ada sanksi aja nggak bayar pajak gitu, apalagi tanpa sanksi. Iya, Pak. Dan saya kira itu normal itu ya. Iya. Wong Allah aja menjanjikan surga kan juga ada nerakanya juga. Kalau nggak mau ya masukin neraka. Kalau kamu tak kasih surga kan gitu kan ya. Betul. Ada janji, Pak. Iya. Jadi kalau nggak mau bayar ya tak akan kasih hukuman kan gitu kan ya. Dan tugas negara itu kan sebenarnya kan mensejahterakan warga negara. Untuk mensejahterakan itu kan butuh pendanaan, amunisi, ya kan? Pak, ya. Butuh amunisi. Pendanaan itu dari siapa? Ya dari masyarakat. Wong negara itu benda mati kok. Betul. Negara ini kan bisa dibayangkan, Pak, dari APBN tadi kontribusi pajak 80%, Pak, untuk membiayai. Itu pun masih kurang, Pak. Masih butuh pinjaman. Masih butuh pembiayaan. Nah, apalagi pajak ini hilang. Gara-gara ketidaktaatan itu, ini luar biasa. Negara kita nggak bakal jalan, Pak. Negara yang sudah sangat maju kayak Jepang yang sangat produktif, sangat inovatif. Ekspornya kan masih mengut pajak juga, masih, kan? Pak, masih. Amerika masih semua kan? Ya, hampir nggak ada negara yang nggak mengut pajak, Pak. Yang nggak mengut itu yang masih kaya minyak, Pak. Emirat Arab ya. Uni Emirat Arab itu nggak ada pajaknya. Nggak ada pajak. Karena masih merasa cukup. Betul. Baitul malnya masih cukup, Pak. Tapi bahkan Arab Saudi yang kemarin masih cukup 2017 ke bawah, di 18 sudah mulai berhutang, sudah mulai mengut pajak. Ya ke depan juga makin ada lebih banyak lagi pajaknya di sana. Dan saya kira di sana pun waktu itu perusahaan asing kan tetap bayar pajak, masa gratis? Yang asing bayar, Pak. Kalau yang residen itu nggak bayar di sana. Ya itu karena saya kira bagian dari upaya untuk mensejahterakan masyarakat itu sudah bisa terpenuhi dengan anggaran yang ada, sehingga nggak mengut pajak lagi kan gitu. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah kaya negara kita nggak perlu pajak lagi, Pak. Nah, itu bisa seperti itu, Pak. Syaratnya warga negaranya harus mau kerja keras, harus mau kreatif, gitu hanya harus mau menghasilkan produk-produk yang berorientasi ekspor. Nah itu yang angel. Susah, Pak. Dan tidak dikorup. Makanya pajak tetap pasti masih ada. Oke, Pak Nur. Baik, terima kasih atas ngobrol kita pada saat ini. Nanti kita ngobrol lagi pada sesi yang lain. Pak. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.